Pengabdian masyarakat berbasis Laboratorium Perlindungan dan Kesehatan Hutan dilaksanakan di Desa Banaran 5, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bermula pada tahun 2023, dilakukan pembangunan demplot agroforestry dengan komposisi tanaman yaitu Gemelina, Indigofera, dan jahe merah. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan di Desa Penyangga KHDTK Wanagama. Namun, pertanaman ini tidak lepas dari ancaman organisme pengganggu tanaman atau disebut OPT yang mengganggu pertumbuhan tanaman seperti kumbang, kutu, serta ulat. Sehingga, pada tahun 2024, dilakukan pendampingan masyarakat melalui peningkatan kapasitas untuk pengendalian OPT menggunakan pestisida nabati dibuat dari bahan nabati setempat. Aplikasi penyemprotan pestisida nabati juga disertai dengan pemeliharaan intensif berupa pembuatan piringan dan pemupukan. Pada tahun 2025, kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memproduksi pupuk organik dari limbah organik rumah tangga melalui proses biokonversi oleh lalat tentara hitam. Peningkatan kapasitas masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan Sedio Maju diawali dengan diskusi interaktif tentang pemupukan tanaman, pupuk organik, dan biokonversi sampah organik rumah tangga dengan bantuan lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam merupakan salah satu serangga berguna dalam pengolahan limbah organik rumah tangga melalui proses biokonversi. Magot atau larva lalat tentara hitam sangat efektif mengurai sampah organik menjadi kasgot, yaitu pupuk organik yang dihasilkan dari sisa-sisa media budidaya dan limbah organik. Lalat tentara hitam memiliki siklus hidup metamorfosis sempurna dengan tahap telur, larva, pupa, dan imago. Proses metamorfosis lalat tentara hitam berlangsung sekitar 30 hari. Spesies ini sangat efektif memakan sampah organik rumah tangga, seperti buah-buahan, sayuran, dan jenis limbah organik lainnya. Untuk mengolah sampah organik dengan bantuan lalat tentara hitam, tim kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pendampingan berupa praktik pembuatan komposter sederhana dari ember plastik dan pipa PVC. Proses ini dimulai dengan pembuatan lubang pada satu ember plastik, berfungsi mengalirkan air hasil sampingan pembusukan sampah organik. Selanjutnya pada bagian dinding atas ember dibuat lubang yang dilengkapi oleh pipa PVC yang berfungsi sebagai akses masuk keluar lalat dan tempat peletakan telur. Pipa PVC dipasang secara horizontal sehingga larva yang sudah menetas dapat jatuh di atas limbah organik yang terkumpul pada ember. Lubang yang dibuat pada pipa PVC juga berfungsi untuk sirkulasi udara yang berperan dalam proses pembusukan. Pada bagian dasar ember bagian atas, lubang dibuat secara melingkar dengan ukuran yang kecil namun berjumlah banyak untuk mengantisipasi sumbatan. Selanjutnya, lubang pada bagian atas dinding ember dibuat dengan ukuran lebih besar dari jari telunjuk orang dewasa agar induk lalat tentara hitam dapat masuk dan keluar dengan mudah. Bagian dasar ember penampung cairan diberikan keran yang berfungsi untuk memanen kasgot. Agar kedua ember dapat disusun secara bertingkat, maka tutup ember yang telah dilubangi pada bagian tengah dipasang pada ember bagian bawah sebagai penyangga. Berikut ini adalah komposter yang digunakan dalam biokonversi limbah organik dengan agen lalat tentara hitam. Untuk mengundang kehadiran lalat tentara hitam, sampah organik berupa limbah buah-buahan
yang dimasukkan pada komposter memiliki efektivitas yang tinggi. Larva atau maggot lalat tentara hitam juga dikenal sebagai spesies yang sangat tinggi akan nilai protein dan nutrisinya, sehingga juga bermanfaat sebagai pakan ternak seperti ayam dan ikan. Maggot ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat diperjualbelikan. Cairan yang meresap atau terperas dari kasgot dapat dipanen dan dimanfaatkan secara berkala sebagai bahan pupuk organik cair. Sebelum diaplikasikan pada tanaman, air kasgot diendapkan terlebih dahulu selama minimum 2 hingga 3 bulan dan diberikan tambahan larutan aktivator untuk membantu proses fermentasi lanjutan. Pasca fermentasi, air kasgot dapat digunakan dengan dicampurkan pada air biasa sebagai pelarut. Aplikasi pemupukan pada tanaman dilakukan secara berkala dengan menyiramkan air yang telah dicampur pupuk organik cair kasgot di sekitar tanaman.